sekitar pukul 17 sampai 19 WIB. B. 6 Juli 2022 sekitar pukul 14 sampai 17 berlanjut sekitar pukul 17.33 WIB berulang kali terjadi down hingga pukul 20 WIB. C. 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.40 sampai pukul 20 WIB. D. 11 Juli 2022 sekitar pukul 17 sampai pukul 19. E. 12 Juli 2002 pukul 10.37 sampai pukul 12. F. 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.33 sampai dengan pukul 21.03. G. 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.48 sampai dengan pukul 13.00 WIB. H. 3 September 2022 sekitar pukul 18 sampai pukul 20.30 WIB. I. 8 September 2022 sekitar pukul 17 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. U. Bahwa lebih lanjut terdapat ketidaksepahaman atau standar ganda antara tergugat KPU pusat dengan KPU daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh penggugat di tingkat kabupaten atau kota terkait lampiran dokumen, surat domisili, dan surat pinjam pakai kantor pada sipol. Hal ini terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas, detail, dan pasti dari tergugat terkait pengisian lampiran dokumen tersebut pada sipol. F. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, verifikasi administrasi yang dilakukan tergugat yang menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat pada kenyataannya merupakan kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan tergugat dalam melaksanakan proses verifikasi administrasi. Di samping itu, penggugat secara khusus mengalami bug error dan atau sistem error pada sipol tergugat dan patut diduga sipol tergugat mengalami cacat program, cacat desain pada perangkat lunak. Terjadinya galat pada peralatan dan atau program sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan data yang diupload penggugat gagal divalidasi oleh sipol. W. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti sipol tergugat tidak dapat dijadikan dasar oleh tergugat untuk menetapkan status tidak memenuhi syarat bagi penggugat karena penggugat telah melakukan upload seluruh dokumen-dokumen persyaratan administrasi partai politik calon peserta pemilu melalui sipol, baik dokumen tentang kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, maupun dokumen persyaratan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dikarenakan terjadi banyak permasalahan pada sipol, termasuk mengalami bug error dan atau sistem error yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, maka perbuatan tergugat yang mendasarkan verifikasi administrasi terhadap penggugat berdasarkan sipol tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ik. Bahwa dalam menentukan verifikasi administrasi untuk penentuan status keanggotaan memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat, terdapat standar ganda dari tergugat dalam menetapkan status MS atau TMS atas keanggotaan penggugat. Salah satu fakta, terdapat anggota penggugat yang dinyatakan TMS, padahal di tempat lain atas alasan yang sama dinyatakan MS, antara lain detail data anggota penggugat atas nama Umar, NIK, NIK 760102 251 166 0002, nomor KTA 760 100010 dalam verifikasi administrasi dengan keterangan NIK tidak terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan, dinyatakan memenuhi syarat oleh tergugat. Sedangkan untuk detail data anggota penggugat atas nama Matias Theodorus, NIK 919 041 804 600001, nomor KTA 910 801 429 dalam verifikasi administrasi dengan keterangan NIK atau NIK tidak terdaftar dalam data pemilih berkelanjutan, dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh tergugat. Secara substansi terdapat cacat formil
dalam menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat, bahwa oleh karena objek sengketa cacat formil dalam menetapkan status TMS tidak memenuhi syarat terhadap keanggotaan penggugat, maka objek sengketa berita acara nomor 232/PL 01.1 garis datar BA garis miring 05 garis miring 2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022 dalam kurung model BA rekap Vermin KPU Parpol beserta lampirannya adalah batal demi hukum dan merugikan kepentingan penggugat dalam tahap verifikasi administrasi. Selain tergugat melakukan standar ganda sebagaimana tersebut di atas, cacat formil objek sengketa juga didasarkan pada permasalahan lain, yaitu terdapat anggota penggugat atas nama Abida dengan NIK 1703077711271, nomor KTA 170307034 pada tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukkan status BMS belum memenuhi syarat. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 anggota tersebut dinyatakan MS memenuhi syarat. Bagaimana mungkin tergugat menerbitkan berita acara aku pada tanggal 13 Oktober 2022, sedangkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 15 Oktober 2022 masih terjadi perubahan status keanggotaan dalam SIPOL. Hal ini membuktikan bahwa tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan berita acara AKPO karena seharusnya sebelum ditetapkannya berita acara tanggal 13 Oktober 2022 status keanggotaan dalam SIPOL sudah final, dan setelah berita acara AKPO ditetapkan tidak ada lagi perubahan status keanggotaan. Y. Bahwa SIPOL aplikasi politik, bahwa SIPOL untuk pemilih berkelanjutan mengalami kendala dalam pengisian disebabkan SIPOL dengan data sistem informasi administrasi kependudukan SIAK tidak terintegrasi dan tidak bersesuaian, sehingga data yang penggugat input pada SIPOL banyak dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sinkronisasi data pemilih berkelanjutan dengan SIAK sebelumnya telah dijanjikan oleh tergugat dalam rapat koordinasi pada tanggal 25 Juli 2022 di kantor tergugat, dan hasil sinkronisasi tersebut akan disampaikan pada partai politik melalui SIPOL. Namun kenyataannya hingga saat ini sinkronisasi data pemilih berkelanjutan tersebut tidak ada atau tidak tersedia dan tidak dapat diakses, walaupun dalam SIPOL terdapat tombol download SK KPU jumlah penduduk. Hal ini berpengaruh terhadap tidak diakuinya anggota penggugat oleh tergugat karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Z. Bahwa akibat ditetapkannya berita acara nomor 232/PL 01.1 garis datar BA garing 05 garing 2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tanggal 13 Oktober 2022 dalam kurung model BA rekap Vermin KPU Parpol beserta lampiran yang telah menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat. Penggugat mengajukan keberatan kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui sengketa proses pemilihan umum. Seluruh kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik telah penggugat laporkan kepada Bawaslu sebagaimana berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilu tertanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor register 002-PS/Bawaslu/10/2022 dan Bawaslu telah memeriksa dan memutus perkara aku pada tanggal 4 November 2022
10.2 dengan amar putusan sebagai berikut. Memutuskan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Membatalkan berita acara KPU nomor 232 garis PL 01 PA garing 05 garing 2002 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022. 3. Memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1 kali 24 jam. Memerintahkan termohon untuk memerintahkan termohon untuk memberitahukan pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta dimulai. 5. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang ditujukan oleh pemohon. 6. Memerintahkan tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam negara kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya dalam pasal 12 huruf A, dinyatakan dengan tegas bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya dalam pasal 2, telah ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan atas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut, yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Menimbang bahwa keberadaan Sipol sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh KPU sebagai instrumen untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, keberadaan Sipol dalam maksud yang demikian harus dapat dijamin mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan. Menimbang bahwa selain daripada yang dikemukakan di atas, maka keberadaan Sipol harus dipastikan dapat diukur dari aspek validitasnya. Hal ini sangat penting demi pemenuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya meliputi prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel, sehingga segenap persoalan teknis yang terkait dengan permasalahan Sipol ini seharusnya tidak terjadi demi terpenuhinya prinsip kepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Menimbang bahwa dalam hal ini penyelenggara pemilu yang menyediakan Sipol wajib mengelolanya dengan baik dan memastikan bahwa Sipol sebagai suatu aplikasi tidak mengalami kendala dalam penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan, yakni partai politik. Menimbang bahwa seyogianya dalam suatu keadaan yang khusus ketika tidak terhindarkan kendala teknis, maka menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, sebagai penyedia aplikasi Sipol untuk menyediakan mekanisme lain bagi pengguna Sipol. Mekanisme yang lain tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan maupun waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi haknya dalam menggunakan Sipol.
Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, sebagai pihak yang mengelola aplikasi Sipol. Menimbang bahwa pengutamaan penggunaan aplikasi Sipol oleh KPU dengan potensi permasalahan teknis sudah sewajibnya memerhatikan pula keberadaan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menimbang bahwa keberadaan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf A menyatakan bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, merupakan hal yang prinsip untuk dilaksanakan, sehingga pengutamaan penggunaan Sipol oleh KPU sudah sewajibnya memerhatikan keterlaksanaan dan keberadaan hak partai politik. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil pemohon dan termohon mengenai permasalahan Sipol dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan, namun karena proses tersebut didasarkan pada data Sipol yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat termohon harus memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan presentasi pada Sipol yang utuh dan tidak berubah-ubah. BB, bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Akwo jelas dan terbuktinya tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat dan bermakna tergugat tidak cakap atau tidak mampu untuk menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang Pemilu. C. Bahwa pasca putusan Bawaslu Akwo tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan KPU nomor 460 tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang tahapan, program dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan, perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Suara Rakyat Indonesia, dan Partai Republiku Indonesia beserta lampiran sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf A. Bahwa kemudian tergugat memberitahukan kepada penggugat tentang penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam Sipol sebagaimana yang terdapat dalam surat KPU RI nomor 1063 garing PL 01.1 garis datar SD garing 05 garing 2022 tanggal 8 November 2022 perihal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam Sipol. Khusus pada konsideran angka 2 yaitu A. Perbaikan data dan dokumen persyaratan meliputi dokumen persyaratan kepengurusan, rekening, dan kantor hanya dapat dilakukan terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam berita acara KPU nomor 232/PL01 BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum tanggal 13 Oktober 2022. B. D. Penambahan sebanyak
36.160 dokumen keanggotaan untuk 146 kabupaten kota yang tidak memenuhi syarat pada rekapitulasi hasil verifikasi administrasi peserta politik calon peserta pemilu. Bahwa dari rangkaian tersebut, tergugat telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pemilu, dan tergugat melanggar pasal 469 ayat 3 Undang-Undang Pemilu, serta melanggar asas kecermatan dan asas profesionalitas. Bahwa selanjutnya, tergugat telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan penggugat. Atas verifikasi perbaikan tersebut, status akhir penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam berita acara